Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan, di mana segala berkat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kamu akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, materi kita hari ini yaitu mengapa bersyukur dengan bahan Alkitab dari Amsal 17 ayat 22, Filipi 4 ayat 4 sampai 7, dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Indikator dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan mengapa perlu bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, mempraktikkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengajak orang lain untuk bersyukur. Sikap bersyukur menjadi salah satu ciri penting dari anak-anak Tuhan. Pada saat adik-adik duduk di sekolah dasar, kamu sudah diajarkan untuk berterima kasih kepada orang tua dan kepada orang lain yang ada di lingkunganmu. Sekarang, konsep bersyukur sudah bisa lebih luas lagi, yaitu sebagai sikap berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anak Tuhan. Namun demikian, tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. Bagaimana jika seorang tidak mensyukuri hidupnya? Seorang yang tidak mensyukuri hidupnya itu sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia merasa dirinya kurang cantik, kurang ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira. Ia selalu murung. Ia mengakibatkan prestasinya di sekolah terus menurun. Mungkin kemampuan di bidang lain pun juga tidak berkembang. Contoh, sebuah pemain sepak bola, ia dapat bermain bagus di sebuah klub, tetapi begitu ia pindah ke klub lain, kemampuannya menurun drastis. Ternyata ia merasa tidak nyaman di klub barunya, iri hati dengan rekan seklubnya, kecewa dengan pelatihnya, tidak puas dengan keadaannya. Intinya, dia tidak bersyukur. Akibatnya, ia berlatih asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati. Ketika bermain pun, jadinya tidak bersemangat. Nah, ini akan mengakibatkan ia tidak bisa bermain baik sesuai dengan kemampuannya. Apa manfaat hidup bersyukur? Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya. Bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Buat diri sendiri, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita menjalankan diri untuk bersyukur. Manfaat lain untuk bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat berdasarkan penelitian seseorang yang membiasakan diri hidup bersyukur. Senang tertawa, bisa menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka mengomel-omel dan mengeluh, biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih. Hal ini sama dengan yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur, sedangkan semangat yang patah terwujud dalam keluhan. Lawan kata dari hidup bersyukur jadi artinya keluhan. Keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Manfaat hidup bersyukur juga akan membuat lebih
mudah bergaul dengan orang lain, karena hati yang bersyukur akan membawa kegembiraan dalam hidup kita. Kegembiraan akan menarik orang untuk senang berteman dengan kita. Coba adik-adik perhatikan, jika kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman untuk berteman dengan orang tersebut. Akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria dan kata-kata yang diucapkannya selalu dengan nada yang gembira. Senyum dan tawa selalu menghiasi wajahnya. Kamu pasti merasa senang dan nyaman berteman dengannya, begitu juga dengan orang lain terhadap diri kamu. Jadi, buat adik-adik, kamu harus memiliki hati yang bersyukur dan senantiasa membawa kegembiraan dalam hidup kamu. Mensyukuri hidup adik-adik bisa lakukan ketika bangun pagi. Ungkapkan syukur atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan banyak lagi. Hal lainnya bersyukur dapat juga anak-anak lakukan ketika membereskan tempat tidur, sambil bernyanyi atau bersiul kecil, begitu juga ketika mandi dan ketika membereskan tas sekolah. Dengan begitu, suasana hatimu akan terbawa gembira dan hidup akan terasa cerah. Akan tetapi, apabila adik-adik bangun tidur, kamu terus mengeluh dan mengomel tentang banyak hal, suasana hati kamu juga akan terpengaruh menjadi negatif. Tokoh Alkitab yang hidup bersyukur, Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika ia menulis surat Filipi, tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Dia tetap bersuka cita, tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya. Sebaliknya, penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersuka cita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, begitu Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 4. Lalu dia tulis kembali, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, Shalom, bukan berarti hidup bebas dari kesulitan, tetapi kita dapat ketenangan, ketentraman, dan sukacita sekalipun dalam kesulitan dan masalah. Jadi damai sejahtera itu terletak dalam hati kita, bukan di luar diri kita. Damai sejahtera yaitu ketika dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi dan apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Damai sejahtera dapat dilihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus di penjara, artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi Rasul Paulus tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting, ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Bahkan lebih dari itu, Rasul Paulus juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Melalui suratnya, Rasul Paulus menghibur dan menguatkan jemaatnya dalam menghadapi masalah hidup mereka. Rasul Paulus pun menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Artinya, mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, suka maupun duka. Jadi, betapa besarnya manfaat yang kita peroleh dari hidup bersyukur. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan hidup bersyukur, badan kita menjadi lebih sehat dan kita pun menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Pada
ahli kesehatan umumnya menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hati yang gembira dengan hidup yang sehat. Dengan hidup bersyukur, kita akan juga lebih mudah berteman. Sebaliknya, seorang yang suka mengeluh dan mengomel biasanya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun ada banyak kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami, Engkau tetap menemani kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu mengasihi kami. Biarlah dengan keyakinan itu kami dapat menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi sesama kami. Terima kasih Yesus. Amin.